Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan kelima untuk mata kuliah pengantar teknik lingkungan dengan materinya pengolahan air. Oke, secara garis besarnya yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai standar kualitas air, kemudian jenis pengolahan air bersih, dan nanti terakhir mengenai jaringan distribusi air bersih. Oke, secara umumnya kebutuhan utama manusia itu untuk air minum yang nantinya diikuti dengan kebutuhan lain seperti untuk mandi, cuci, dan lain sebagainya. Idealnya air minum yang kita akses itu harus yang dalam kondisi jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung kuman dan zat-zat yang berbahaya. Pengolahan air itu kita lakukan dengan tujuan mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air atau waterborne disease. Kemudian, pengolahan air yang pada umumnya kita lihat di negara-negara maju pada umumnya memiliki standar yang tinggi atau potable water, sehingga kita bisa melihat bahwa air yang digunakan langsung melalui kerannya bisa langsung mereka minum. Berbeda dengan di negara kita, terkait air minum atau air bersihnya diakses melalui PDAM. Pada umumnya itu hanya air bersih, bukan air minum. Untuk air minum kita perlu melakukan pengolahan lebih jauh lagi. Terkait penggunaan air, rata-ratanya kurang lebih 0,4 sampai dengan 13 liter per orang per hari. Yang jelasnya nanti di berbagai wilayah atau daerah itu nanti akan beragam besarannya. Terkait kriteria dan standar air bisa dilihat mulai dari aspek kesehatannya, baik ada dan tidak adanya logam dan logam berat, kemudian adanya senyawa anorganik dan senyawa organik. Terkait estetika, yang menjadi kriteria dan standarnya dari bau, rasa, dan warna. Terkait teknis, ada the best teknologi available atau best practical teknologi, di teknologi-teknologi yang memang bisa diakses dan bisa digunakan atau diaplikasikan. Kemudian toksisitasnya terkait efek racun, polusi, mencegah teremisinya pencemar ke lingkungan, dan kemudian secara ekonomi. Apakah ada kerugian secara ekonomi terkait penggunaan air tersebut? Kemudian standar air minum di Indonesia ditetapkan untuk sumber air minum atau air baku, dan air minum tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Peraturan perundangannya ada terkait standar sumber air minum atau air baku di PP 82 2001 dan standar air minum berdasarkan keputusan Menkes 907 2002. Melalui tabel ini kita bisa melihat bagaimana standar air minum dari berbagai macam standar, mulai dari PP 32 sampai dengan WHO dan US EPA. Jadi mulai dari parameter fisik, kemudian ada parameter kimia dan parameter biologi juga. Kategori yang dapat digunakan untuk kita menggambarkan kualitas air minum, yang pertama itu dari sisi fisik, di mana memperlihatkan bagaimana kualitas air domestik yang nantinya berasosiasi dengan bagaimana tampilan air dari warna atau turbidinitasnya, suhu, rasa, dan bau. Kemudian untuk kimia, karakteristik dari kimia air minumnya, identifikasi bagaimana komponen dan bagaimana nanti konsentrasi dari senyawa-senyawa kimia yang ada di air. Kemudian mikrobiologi, terkait agen mikrobiologi,
nantinya akan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan modifikasi karakteristik fisik dan kimia air. Yang terakhir kategorinya adalah dari radiologi, di mana kontak dengan bahan radioaktif akan menyebabkan satu efek yang buruk bagi manusia. Kita bahas satu persatu terkait parameter fisik air. Ada suspended solid, kemudian ada turbiditas, baik yang absorbed atau scattered, kemudian warna, bisa dalam bentuk zat tanin yang berasal dari kayu dan humus sehingga warna dari air tadi menjadi kuning. Kemudian ada oksida besi, bisa menyebabkan warnanya menjadi merah. Kemudian ada oksida mangan, menyebabkan warnanya menjadi coklat ataupun hitam. Kemudian yang keempat ada rasa dan bau. Dan yang terakhir dari suhu atau temperatur. Untuk parameter kimia ada total dissolved solid atau TDS. Itu menunjukkan bagaimana ion balance atau keseimbangan ion yang ada di air, yang nantinya secara umumnya, secara alaminya akan ada major konstituen dan secondary konstituen. Major konstituennya itu biasanya terdiri dari sodium, kalsium, magnesium, bikarbonat, sulfat, dan klorid. Sedangkan yang sekunderinya iron, strontium, potasium, karbonat, nitrat, fluorid, boron, dan silika. Kemudian parameter berikutnya ada alkalinitas, menunjukkan jumlah ion dalam air yang akan bereaksi dengan ion hidrogen. Sumber-sumbernya bisa terdiri dari bikarbonat, karbonat, hidroksida, dan yang lain sebagainya. Berikutnya ada kesadahan atau dikatakan juga sebagai hardness, konsentrasi kation logam di dalam larutan, di mana dalam kondisi supersaturasi atau dalam kondisi yang sangat jenuh, dia akan bereaksi dengan anion membentuk endapan-endapan. Selanjutnya fluorida, ada juga logam yang dapat bersifat karsinogenik bagi makhluk hidup. Kemudian zat organik dilihat dari BOD atau biochemical oxygen demand, jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk mengkonsumsi suatu zat organik. Kemudian ada nutrien yang fungsinya untuk pertumbuhan dalam bentuk karbon, nitrogen, ataupun fosfor. Kemudian untuk parameter mikrobiologi air, ada beberapa patogen yang menjadi parameter utama, yaitu bakteri, virus, protozoa, dan helmin atau sejenis cacing. Bakteri di sini salah satunya ada kolera ataupun tifus, sedangkan virus menjadi beberapa sebab penyakit diare, meningitis, dan hepatitis. Kemudian ada juga beberapa protozoa yang menjadi pembawa penyakit dan parasitic worm juga. Kemudian terkait pengujiannya sendiri untuk parameter mikrobiologi air biasanya menggunakan uji total coliform yang mengestimasi berapa jumlah mikroba kelompok coliform. Jadi kelompok coliform di sini salah satu kelompok mikroorganisme yang dia hidup pada sistem pencernaan atau di kotoran hewan. Kemudian melalui tabel ini juga kita bisa lihat bagaimana deskripsi dan jenis-jenis dari patogen yang bisa kita temukan di air. Jadi ini beberapa contohnya untuk bakteri, virus, protozoa, helmin, sampai dengan ke alga juga. Parameter berikutnya, parameter radiologi air, yang pada umumnya memang radiologi di air bisa juga secara alami kita temukan dan bisa juga berasal dari sumber antropogenik, di mana bersumber dari kegiatan-kegiatan seperti pengujian nuklir, tambang dan pemrosesan bahan radioaktif, operasional pembangkit, ataupun penggunaan radionukleotida untuk pengobatan ataupun penelitian. Yang menjadikan radiologi ini menjadi salah satu parameter yang penting untuk di air adalah karena memang energi yang diemisikan
oleh suatu bahan radioaktif itu dapat merusak ataupun membunuh sel. Setiap radionukleotida dapat bersifat karsinogen bagi manusia. Beberapa radionukleid yang dapat ditemukan di air ada cesium, lead, plutonium, radium, strontium, dan uranium. Adanya pengetahuan juga terkait radionukleotida di air itu bisa juga nantinya dimanfaatkan pada pengujian secara kualitas dari air tanah. Tapi untuk kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari pestisida yang masuk ke air tanah yang kemudian sampai ke groundwater, sehingga nanti bisa dilakukan pengujian apakah ada pengaruh dari penggunaan pestisida yang sampai ke mencemari air tanah atau groundwater. Kemudian secara alaminya air pun mengalami proses baik secara fisik, kimia ataupun biologi, seperti adanya sedimentasi dan pengendapan, kemudian ada juga filtrasi, transfer gas baik terkait solubilitas dan kelarutan ataupun terkait kecepatan transfer. Kemudian ada juga transfer panas. Secara kimia akan ada konversi kimia, sedangkan ada juga secara biokimia adanya proses metabolik yang nanti dilakukan oleh beberapa mikroorganisme di air seperti bakteri, protozoa, alga, dan lain-lain. Kemudian masuk ke jenis pengolahan air bersih. Kriteria air minum bisa kita lihat dari kualitas ataupun kuantitas dan kontinuitas, di mana kualitas memenuhi persyaratan agar berfungsi secara baik dalam penggunaannya, secara kuantitas memenuhi kebutuhan agar jumlahnya cukup sesuai kebutuhan. Kemudian kontinuitas, dia tersedia dan terjangkau setiap saat. Secara kualitas ada kualitas fisik, kimia, biologi, dan radioaktif. Secara fisik dari bau, rasa, warna, suhu, dan kekeruhan. Secara kimia dilihat dari senyawa organik dan anorganiknya. Anorganik toleransinya hingga batas tertentu yang nantinya berdampak terhadap kesehatan. Jadi contohnya untuk Cu 1 mg per liter, Zn 5 mg per liter. Untuk organik dibatasi karena dapat bersifat toksik baik karsinogen maupun yang non karsinogen. Seperti senyawa aktif pembentuk pestisida. Untuk kualitas biologi, indikator pencemaran air oleh aktivitas domestik tadi seperti Escherichia coli. Kemudian untuk radioaktif, bebas dari zat radioaktif. Syarat-syarat sumber air yang bisa digunakan untuk pengolahan air itu akan dilihat dari apakah terpenuhinya secara kuantitas, kualitas, ataupun kontinuitasnya. Sumber-sumber air bisa dalam bentuk air hujan, air tanah, mata air, dan air permukaan. Air hujan itu biasanya dia kurang mineral, yang tergantung dengan musim juga. Sedangkan air tanah ada yang dangkal dan ada yang dalam. Yang dangkal secara kuantitas dia terbatas, kualitasnya juga tergantung air permukaan, dan kontinuitasnya tergantung infiltrasi. Air dalam kuantitasnya relatif cukup, kualitas cukup baik, namun kontinuitasnya tidak terjamin. Untuk mata air, kuantitasnya kecil, kualitas relatif bagus, dan kontinuitasnya belum terjamin. Air permukaan dalam bentuk sungai, danau, ataupun laut. Sungai kuantitas dapat diandalkan, namun secara kualitasnya sedang hingga buruk dan kontinuitasnya membutuhkan studi hidrologi. Untuk laut akan membutuhkan teknologi yang tinggi. Kemudian jenis pengolahan air bersih secara umumnya ada proses penjernihan, pelunakan, dan disinfeksi. Penjernihan itu untuk menurunkan kekeruhan, Fe dan Mn. Pelunakan untuk kesadahan air dan disinfeksi untuk membunuh bakteri patogen. Jenis proses pengolahan air bersih secara fisik, kimia, dan biologi. Fisik di sini tidak ada penambahan zat kimia, biasanya melalui pengendapan, filtrasi, adsorpsi. Secara kimia itu menggunakan beberapa
bahan kimia sehingga nanti terjadi reaksi kimia untuk penyisihan logam, untuk pelunakan, netralisasi, dan lain sebagainya. Secara biologi kita memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Contohnya nanti menggunakan saringan pasir lambat. Kemudian fasilitas pengolahan air yang umumnya ditemukan di negara berkembang itu ada 3 macam. Ada coagulation plant, softening plant, dan limited treatment plant. Coagulation plant di sini atau bangunan koagulasi di sini mengolah air permukaan biasanya untuk menghilangkan warna, turbiditas, rasa, bau, dan bakterinya. Softening plant biasanya ini dikhususkan untuk mengolah air yang memiliki kesadahan tinggi. Pada umumnya terdiri dari kalsium dan magnesium, dan ada juga menggunakan limited treatment plant. Pada umumnya satu treatment plant untuk pengolahan air bersih itu terdiri dari koagulasi, flokulasi, nanti diikuti dengan sedimentasi dan filtrasi, dan ditutup dengan disinfeksi. Jadi sebagai gambarannya, pada satu water treatment plant untuk air permukaan ini terdiri dari adanya intake, kemudian ada koagulasi dan flokulasi, kemudian masuk ke mixingnya atau chemical addition, jadi dimana ditambahkan nanti suatu senyawa kimia dan nanti diaduk. Kemudian masuk ke sedimentasi, filtrasi, didisinfeksi sampai ke storage. Setelah di storage nanti baru didistribusikan. Kemudian di sini menggambarkan bagaimana aliran dari treatment plant untuk air permukaan atau untuk di coagulation plant. Jadi di sini air permukaan yang bersumber dari sungai ataupun danau melalui proses screening terlebih dahulu untuk memisahkan bahan-bahan yang berukuran besar, kemudian masuk ke rapid mix untuk menambahkan koagulator. Setelah itu masuk ke flocculation basin, kemudian masuk ke sedimentation basin yang nantinya akan dikumpulkan sludge-nya. Setelah sedimentation basin masuk ke rapid sand filter, didisinfeksi, masuk ke storage sampai dengan nanti ke didistribusikan. Kemudian ketika sumber air permukaannya secara kualitasnya cukup baik, maka bisa menggunakan direct filtration plant, jadi langsung menggunakan filtrasi, di mana akan ada solid disposal di awal menggunakan screening, tetap ada penambahan koagulan, nantinya dilakukan rapid mix, masuk ke flocculation basin, di flocculation basinnya nanti juga sludge-nya dikumpulkan. Kemudian ada masuk ke tahapan filter aid-nya, jadi menggunakan rapid sand filter. Kemudian ada backwash water-nya yang nantinya diteruskan ke disinfeksi, kemudian masuk ke storage, dan nantinya langsung masuk ke sistem distribusi. Kemudian yang berikutnya, ketika sumber air tanahnya atau groundwaternya itu dalam kondisi yang sada, maka groundwater yang berasal dari sumur-sumur kita masukkan dulu ke rapid mix, tetap nanti ke reaction basin, kemudian di setting tanknya itu sludge-nya akan kita pisahkan. Yang berbeda di sini adalah nanti akan ada proses recarbonation yang nantinya akan pengurangan dari sifat kesadahan itu sendiri. Baru nanti masuk ke proses filter, disinfeksi, kemudian dipompakan ke storage dan baru didistribusikan. Secara lengkapnya terkait penjernihan air sendiri, secara karakteristik air permukaan di Indonesia, masalah utamanya adalah kekeruhan yang berfluktuasi tergantung dengan musim ataupun tergantung dengan curah hujan juga, sehingga sasaran utamanya adalah dari kejernihannya. Rangkaian proses penjernihan akan tergantung dari suspensi koloidalnya dan non koloidalnya. Jadi suspensi koloidalnya yang stabil sehingga sulit diendapkan, dia ukurannya juga sangat kecil, 10⁻³ sampai dengan 10⁻⁻6 mm, sehingga kecepatan pengendapannya sekitar 1 mm per jam sampai dengan 1 mm per tahun.
Kemudian untuk yang non kolidal yang dia tidak yang dapat terendapkan biasanya sifatnya dia tidak stabil, namun memang siap untuk mengendap. Jadi disinilah ada beberapa penggunaan sedimentasi di sini. Kemudian proses penjernihan air akan melibatkan unit-unit operasi dan proses berdasarkan sifat fisik dan kimia dari koloid. Pengaturan penjernihan air untuk koloid dengan kekeruan tinggi, conditioning, koagulasi, flokulasi, kemudian sedimentasi, filtrasi, distribusi, dan disinfeksi. Koloid dengan kekeruan sedang atau rendah, conditioning, koagulasi dan flokulasi, filtrasi, distribusi, dan disinfeksi. Kekeruan rendah, conditioning langsung menggunakan saringan pasir lambat dan disinfeksi. Untuk yang non-koloid, filtrasi langsung, pengendapan langsung, atau kombinasi filtrasi dan sedimentasi. Unit-unit pengolahan, conditioning itu pengaturan pH, penambahan kekeruhan, presedimentasi, pengendapan partikel. Kemudian untuk koagulasi ada destabilisasi partikel koloid, pembubuhan bahan kimia menggunakan koagulan, kemudian dilakukan pengadukan cepat ataupun rapid mixing. Jadi untuk hidrolisis, mekanis, dan lamanya proses. Kemudian untuk flokulasi, pembentukan dan pembesaran flok biasanya dilakukan pengadukan lambat ataupun slow mixing melalui pneumatis, mekanis, hidrolis dengan waktu operasinya 15 sampai dengan 30 menit. Berikut gambaran untuk bagaimana flocculator pedal dan flocculator hidrolik. Kemudian unit pengolahan berikutnya sedimentasi, pengendapan secara gravitasi, di mana partikel dengan massa jenis yang lebih rendah dari air. Sedimentasi nantinya akan ada pengendapan flok, kemudian prasedimentasi, pengendapan suitable partikel. Kemudian untuk sedimentasi ada diatur berdasarkan arah alirannya, apakah secara horizontal, vertikal, ataupun dengan kemiringan atau pad settler. Waktu pengendapan tergantung dari ukuran partikelnya, di mana kecepatan umum pengendapan itu berkisar antara 1 sampai 2 cm per jam. Penyisihan partikel yang mempunyai berat partikel lebih kecil dari partikel air biasanya menggunakan flotasi ataupun pengapungan. Biasanya untuk penyisihan minyak bebas dari air. Kemudian gabungan instalasi unit koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi itu bisa dikatakan sebagai akselator. Ini gambaran dari sedimentation basin dalam kondisi kosong dan dalam kondisi terisi dengan air. Kemudian unit berikutnya ada filtrasi, di mana penyaringan dengan menggunakan media berbutir, penyisihan partikel dengan cara penyaringan untuk ukuran diameter partikel lebih besar dari ukuran media filter. Ada dua jenis saringan, saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Pasir cepat laju alirannya 120 meter kubik per meter persegi per jam. Pasir lambat laju alirannya sekitar 5 meter kubik per meter persegi per jam. Saringan pasir cepat menggunakan single media ataupun multimedia. Single medianya bisa menggunakan pasir, multimedianya campuran antrasit, pasir, dan garnet. Sedangkan pasir lambat biasanya ada sedimentasi, filtrasi, dan biologi proses. Disinfeksi biasanya dilakukan untuk penghilangan mikroorganisme patogen menggunakan klorinisasi, ozonisasi, sinar ultraviolet, dan pemanasan. Kemudian untuk pengolahan air khusus, contohnya untuk penurunan kesadaran, penambahan kapur ataupun kapur soda. Kemudian penurunan Fe dan Mn menggunakan oksidasi dan pengaturan pH, penyisihan materi terlarut atau TDS menggunakan membran, penyisihan bahu, bau, rasa, dan warna, absorpsi menggunakan karbon aktif. Kemudian penempatan pengolahan khusus membutuhkan karakteristik air baku, periode perencanaan, kemudahan dalam operasi dan perawatan.
Karakteristik air baku yang diolah secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, kandungan pencemar yang terkandung serta tingkat keberbahayaan terhadap kesehatan manusia dan kerusakan material. Kuantitatif, besarnya kebutuhan air di masyarakat serta ketersediaannya di sumber air baku. Periode perencanaan sangat berpengaruh terhadap dimensi instalasi dan aspek ekonomisnya. Sedangkan kemudahan dalam operasi dan perawatan terkait ketersediaan sumber daya manusia dan suku cadang. Berikutnya, membran digunakan untuk menyisihkan partikel-partikel koloidal dan ion-ion terlarut, di mana selektivitas pemisahannya akan tergantung pada ukuran porinya. Jadi beberapa macam filtrat atau membran, ada mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, membran dense, dan reverse osmosis. Reverse osmosis di sini ketika dia menggunakan besaran diameter yang paling kecil, maka ini memang banyak digunakan pada beberapa fasilitas air minum. Kemudian kaitan antara proses membran dibandingkan dengan bagaimana ukuran berat molekuler masing-masing senyawa ataupun bakteri. Di sini bisa lihat dari garam, kemudian ada disop organik sampai dengan pasir. Reverse osmosis bisa dikatakan yang dapat memfilter beberapa jenis mulai dari disop organik, virus, koloid, bakteri, dan lain sebagainya. Sedangkan media filtrasi yang paling utama, microfiltration, itu dia belum bisa untuk virus dan disop organik. Kemudian masuk ke jaringan distribusi. Jaringan distribusi, air yang telah diolah siap untuk didistribusikan kepada para pemakai. Sarana yang digunakan biasanya menggunakan sistem perpipaan atau dikenal juga sebagai jaringan distribusi air minum. Selama perjalanannya dari reservoir penampung air sampai ke keran air di pelanggan, kualitas air harus tetap terjaga. Biasanya dilakukan dengan pengecekan sisa klor di titik dalam jaringan agar dijamin tidak ada bakteri patogen yang masuk selama perjalanannya. Air yang dialirkan oleh jaringan distribusi harus dijamin kuantitasnya tidak boleh terlalu banyak hilang akibat kebocoran. Kebocoran air ideal tidak lebih dari 15%. Namun pada umumnya kebocoran air bisa mencapai 40 sampai dengan 45%. Bahkan ada yang lebih dari ini juga. Air yang dikonsumen juga hendaknya dijamin masih mempunyai tekanan air. Minimum tekanan air di keran adalah 10 meter kolom air. Untuk mencapai nilai tersebut biasanya dibutuhkan bantuan pompa atau menara air, kecuali konsumen terletak relatif lebih rendah dari reservoir distribusi air dari sistem penyediaan air. Gambaran dari jaringan distribusi mulai dari water distribution plant, kemudian dialirkan ke sekolah, taman, perumahan, sampai dengan ke water reclamation facility atau fasilitas reklamasi air. Kemudian ini gambaran lebih lengkapnya mulai dari bagaimana watershed management atau raw materialnya, kemudian masuk ke disinfeksi station sampai dengan nanti dialirkan ke rumah-rumah. Pada beberapa reservoir akan dibutuhkan rumah pompa juga untuk biasanya untuk meneruskan air bakunya sampai ke storage-nya, sampai nanti didistribusikan ke rumah-rumah. Kemudian dari reservoir yang biasanya berada di tempat dataran tinggi baru nanti diteruskan ke rumah-rumah. Kemudian di sambungan rumah pun ada menggunakan sambungan perpipaan yang biasanya berdiameter lebih kecil lagi. Kemudian pada sumber sebelum masuk ke storage biasanya akan ada beberapa proses yang bisa dilakukan untuk menjaga kualitas dari air tersebut, mulai dari clarification, filtration, sampai dengan ke disinfection. Kemudian secara gambarannya yang sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya, dari reservoir akan ada penambahan koagulan, kemudian masuk ke flokulasi, kemudian kita sedimentasi, filtrasi, kemudian harusnya memang ada disinfection juga setelah filtrasi, situ baru nanti didistribusikan.
Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan. Kita akan membahas mengenai bagaimana pengolahan air limbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.